Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa saya ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi PG PAUD Universitas Terbuka yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya, tutor Anda Yuyun Ayu Lestari pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar TK dengan kode PAUD 4204. Jadi, selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa pada tuton sesi 8 terkait dengan pengelolaan sumber belajar di lembaga PAUD dan pemantapan. Jadi, sesi 8 ini adalah sesi terakhir pada tutorial online. Jadi, teman-teman mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Semoga semua tetap semangat belajar. Jadi, kita kembali ke sesi-sesi sebelumnya. Jadi, jika pada tuton minggu lalu teman-teman mahasiswa telah mempelajari terkait dengan lingkungan sebagai sumber belajar untuk anak usia dini. Nah, maka pada minggu ini Anda akan atau teman-teman akan diajak untuk bersama-sama belajar terkait dengan pengelolaan sumber belajar di lembaga PAUD. Jadi, pengelolaan tersebut terkait dengan upaya mengatur segala sesuatu sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pengelolaan juga terkait dengan usaha memaksimalkan risiko gagalnya pencapaian tujuan dengan melaksanakan suatu proses yang terencana, terpadu, target-targetnya terukur sehingga tiap saat bisa dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Jadi, pengelolaan juga terkait dengan usaha memaksimalkan risiko gagalnya pencapaian tujuan dengan melaksanakan suatu proses yang terencana, terpadu, target-targetnya terukur sehingga tiap saat bisa dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan suatu program. Jadi, teman-teman, pengelolaan pada hakikatnya adalah suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Nah, untuk dapat berfungsinya sumber-sumber belajar dalam mendukung dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran diperlukan upaya pengelolaan dari mulai tahap perencanaan, kemudian pengadaan, penggunaan, kemudian pemeliharaan dan evaluasi. Setelah mempelajari tuton di sesi 8 terkait dengan pengelolaan sumber belajar untuk anak usia dini, diharapkan mahasiswa dapat membuat perencanaan sumber belajar di lembaga PAUD, kemudian menjelaskan prosedur pengadaan sumber belajar di lembaga PAUD, kemudian menjelaskan prosedur penggunaan sumber belajar di lembaga PAUD, dan menjelaskan prosedur pemeliharaan sumber belajar di lembaga PAUD, dan terakhir melakukan evaluasi terhadap penggunaan sumber belajar di lembaga PAUD. Jadi, sebagai pemantapan pemahaman bagi teman-teman mahasiswa, maka pada tuton sesi 8 ini tersedia pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur pemahaman Anda terkait dengan isi modul mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAUD. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, materi lengkap mengenai pengembangan media pembelajaran untuk anak usia dini dapat Anda pelajari di modul 9 pada bahan ajar cetak mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAUD. Teman-teman mahasiswa, jangan lupa untuk mengisi link kehadiran pada sesi ke-8, kemudian mempelajari materi pada inisiasi 8 terkait dengan pengelolaan sumber belajar di lembaga PAUD. Sudah ada PPT, kemudian diskusi yang secara aktif. Teman-teman silahkan berdiskusi secara aktif, tidak plagiarisme, tidak menjawab seperti sebelum-sebelumnya, tidak menjawab melalui mengcopy paste jawaban temannya atau mengcopy paste jawaban dari tutor itu ya. Kemudian hindari juga penggunaan GPT, karena sekarang sudah ramai, teman-teman juga banyak yang menggunakan. Saya lihat, tolong untuk menjawab sesuai dengan pemahaman masing-masing, karena terlihat dengan jelas teman-teman bisa diberikan nilai 0 jika teridentifikasi menggunakan GPT. Silahkan jika menggunakan pun dari GPT, silahkan untuk mengganti kata-kata sesuai dengan bahasa sendiri, kemudian menyaring jawaban terkait dengan diskusi sesi 8, kemudian menambah dengan bahasa sendiri atau menggunakan referensi juga banyak dari modul 8, kemudian inisiasi, sudah ada PPT, sudah diberikan semuanya pada e-learning pada sesi 8. Jadi tidak ada
alasan teman-teman menggunakan GPT untuk menjawab pertanyaan atau menjawab tugas. Kemudian modul 9 pada buku BMP PAUD 4204 yang membahas tentang manfaat perencanaan sumber belajar di lembaga PAUD dan identifikasi kebutuhan sumber belajar di PAUD sebagai bagian dari perencanaan. Yang kedua, prosedur pengadaan sumber belajar di lembaga PAUD yang terdiri dari pembelian, penerimaan dari sumbangan atau hadiah, kerjasama dan pembuatan atau pengembangan oleh lembaga PAUD. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur penggunaan sumber belajar seperti narasumber, lingkungan, media cetak, realia, barang bekas, kemudian modal di lembaga PAUD, dan yang keempat yaitu prosedur atau hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan atau pemeliharaan sumber belajar di lembaga PAUD, dan terakhir yaitu evaluasi penggunaan sumber belajar di lembaga PAUD dan bentuk-bentuk evaluasi. Jadi teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan di sesi sapaan di sesi 8. Silakan teman-teman mengerjakan diskusi 8 karena ini adalah sesi terakhir. Kemudian masih ada waktu untuk mengerjakan tugas 3 di sesi 7. Oke teman-teman, silahkan mengerjakan sebaik mungkin, menghindari plagiarisme, menghindari menggunakan GPT dan sebagainya, menghindari mengcopy paste jawaban dari teman lainnya atau jawaban dari tutor, itu sangat sedikit aneh ya. Silahkan teman-teman belajar semaksimal mungkin di sesi terakhir ini. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi saya melalui email ataupun grup yang sudah ada di e-learning. Silakan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat mengerjakan sesi 8 dan sesi 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.